Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ekonomi Teknik. Saya Igu Setiagung Rahpurnama Dinata dan teman saya Pupus Triutami Dan saya Wirabona Gusti, kami dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik. Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bab 6 dan bab 7 dari buku Ekonomi Teknik oleh Inyoman Pujawan. Nah, untuk sumber bukunya nanti kami akan cantumkan di akhir video ya. Nah, langsung saja untuk slide awal mengenai analisis titik impas dan analisis sensitivitas akan dijelaskan oleh saudari saya Puput Sri Utami. Pembahasan yang pertama adalah analisis titik impas. Analisis titik impas akan berguna apabila seseorang akan mengambil keputusan pemilihan alternatif yang cukup sensitif terhadap variabel atau parameter dan bila variabel-variabel tersebut sulit diestimasi nilainya. Sedangkan pengertian analisis titik impas adalah nilai suatu parameter atau variabel yang menyebabkan dua atau lebih alternatif sama baiknya, atau biasa disebut juga break-even point dan disingkat dengan BEP. Analisis titik impas yang pertama adalah analisis titik impas pada permasalahan produksi. Untuk mendapatkan titik impas ini, maka kita harus mencari fungsi-fungsi biaya maupun pendapatannya. Ada 3 komponen biaya yang dipertimbangkan dalam analisis ini, yaitu yang pertama adalah biaya-biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya-biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Beberapa yang termasuk dalam biaya tetap adalah biaya gedung, biaya tanah, dan biaya mesin. Yang kedua adalah biaya-biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya-biaya yang besarnya tergantung terhadap volume produksi. Biaya-biaya yang tergolong biaya variabel diantaranya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir adalah biaya total atau total cost, adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Karena ongkos total adalah jumlah dari ongkos-ongkos tetap dan ongkos-ongkos variabel, maka berlaku hubungan TC sama dengan FC ditambah VC, dan TC sama dengan FC ditambah C kali X, di mana TC adalah ongkos total untuk membuat X produk, FC adalah ongkos tetap, VC adalah ongkos variabel untuk membuat X produk, C adalah ongkos variabel untuk membuat satu produk. Dalam analisis titik impas selalu diasumsikan bahwa total pendapatan diperoleh dari penjualan semua produk yang diproduksi. Bila harga satu buah produk adalah P, maka harga X produk akan menjadi total pendapatan atau TR sama dengan P kali X, di mana TR adalah total pendapatan dari penjualan X buah produk, P adalah harga jual per satuan produk. Titik impas akan diperoleh apabila total ongkos-ongkos yang terlibat persis sama dengan total pendapatan, yaitu TR sama dengan TC, atau P kali X sama dengan FC ditambah C kali X, X sama dengan FC dibagi P dikurang C, di mana X dalam hal ini adalah volume produksi yang menyebabkan perusahaan pada titik impas atau BEP. Tentu saja perusahaan akan mendapatkan untung apabila bisa memproduksi di atas X atau melampaui titik impas. Kita akan memberikan contoh soal, yaitu PT ABC Indonesia merencanakan membuat sejenis sabun mandi untuk kelas menengah. Ongkos total untuk pembuatan 10.000 sabun per bulan adalah 25 juta dan ongkos total untuk pembuatan 15.000 sabun per bulan adalah 30 juta. Asumsikan bahwa ongkos-ongkos variabel berhubungan secara proporsional dengan jumlah sabun yang diproduksi. Yang ditanyakan yang pertama adalah ongkos variabel per unit dan ongkos tetapnya. Yang kedua adalah bila PT ABC Indonesia menjual sabun tersebut seharga 6.000 per unit, berapakah yang harus diproduksi per bulan agar perusahaan tersebut berada pada kondisi impas. Dan yang C adalah bila perusahaan memproduksi 12.000 sabun per bulan, apakah perusahaan itu untung dan rugi dan berapakah nilai keuntungan dan kerugiannya. Solusinya yang pertama, kita cari dulu ongkos per unitnya dan ongkos tetapnya. Rumus per unitnya adalah ini. C ini adalah ongkos per unit, kemudian ongkos totalnya dibagi dengan jumlah produknya, maka kita peroleh nilainya adalah 1.000 per unit. Sedangkan ongkos tetapnya dihitung dibagi menjadi 2, yaitu X sama dengan 10.000 dan juga X sama dengan 15.000. Yang pertama kita cari adalah X sama dengan 10.000. Berlaku kita gunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu TC sama dengan FC ditambah C dikali X. TC di sini adalah ongkos totalnya itu 25 juta dan FC ini adalah ongkos tetap yang kita cari, kemudian C nya kita masukkan 10.000 yang sebelumnya sudah 1.000 yang sebelumnya sudah kita hitung, kemudian X ini adalah jumlah produknya dalam 1 bulan. Kemudian setelah diakumulasikan mendapatkan
nilai yaitu 15 juta, kemudian kita ulangi lagi perhitungannya pada X sama dengan 15.000, kemudian diperoleh juga 15 juta. Pertanyaan yang kedua adalah apabila PT ABC Indonesia memproduksi 6.000 apabila nilai penjualannya adalah 6.000 per unit, maka yang harus diproduksi per bulan untuk mencapai titik impas adalah kita masukkan rumusnya X sama dengan FC dibagi P dikurang C. Kita masukkan, kemudian kita mendapatkan nilai 3.000 per bulan. Maka volume produksi sebesar 3.000 unit per bulan menyebabkan perusahaan berada pada titik impas. Dan yang terakhir adalah apabila perusahaan tersebut memproduksi 12.000 per bulan, apakah dia untung atau rugi? Untuk kita mengetahui untung atau rugi, kita harus mencari total penjualan dan juga total ongkosnya. Untuk mencari total penjualan, rumusnya adalah TR sama dengan P kali X. Di sini P adalah nilai jualnya dan X adalah jumlah unitnya per bulan. Di sini unitnya kita gunakan 12.000, kemudian setelah diakumulasikan mendapatkan 72 juta per bulan, sedangkan total ongkosnya adalah 27 juta per bulan. Karena total penjualannya lebih tinggi dibandingkan total ongkosnya, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan apabila memproduksi 12.000 unit per bulan. Total keuntungan yang didapatkan adalah 45 juta per bulan. Analisis titik impas yang kedua adalah analisis titik impas pada pemilihan alternatif investasi. Pemilihan alternatif investasi seringkali akan mengakibatkan keputusan yang berbeda apabila tingkat produksi atau tingkat utilitas dari investasi tersebut berbeda. Dalam pemilihan fasilitas produk misalnya, perusahaan cenderung akan membeli mesin-mesin atau fasilitas lain yang harganya lebih murah walaupun ongkos variabelnya lebih tinggi. Bila tingkat produksinya cukup tinggi, maka perusahaan akan lebih baik apabila membeli fasilitas kualitas yang berteknologi tinggi yang ongkos investasinya lebih tinggi namun ongkos-ongkos variabelnya lebih rendah. Untuk mendapatkan keputusan yang baik dari persoalan yang seperti ini, maka harus dicari suatu titik yang menyatakan tingkat produksi di mana suatu alternatif A akan impas atau sama baiknya dengan suatu alternatif B misalnya. Dan kapan alternatif A itu lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dari alternatif B. Untuk contoh soalnya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menyampaikan contoh soal dari penjelasan sebelumnya. Sebuah perusahaan plat baja sedang mempertimbangkan dua alternatif mesin pemotong plat yang bisa digunakan dalam proses produksinya. Alternatif pertama adalah mesin otomatis yang memiliki harga awal sebesar 23 juta rupiah dan nilai sisa sebesar 4 juta rupiah setelah 10 tahun pemakaian. Bila mesin ini dibeli, maka operator harus dibayar sebesar Rp12.000 per jam, dengan output mesin ini sendiri adalah 8 ton per jam. Ongkos operasi dan perawatan tahunan diperkirakan mencapai 3,5 juta rupiah. Dan alternatif kedua adalah mesin semi otomatis yang memiliki harga awal sebesar 8 juta rupiah dengan masa pakai ekonomis adalah 5 tahun dan tanpa nilai sisa. Ongkos tenaga kerja per jam bila mesin ini dioperasikan adalah Rp24.000 dan ongkos-ongkos operasional dan perawatannya sebesar 1,5 juta per tahun. Perkiraan outputnya adalah 6 ton per jam. Dengan mar yang digunakan untuk menganalisis adalah 10%. Pertanyaan pertama, berapa lembaran logam yang harus diproduksi tiap tahun agar mesin otomatis lebih ekonomis dari mesin semi otomatis? Yang kedua, apabila manajemen menetapkan tingkat produksi sebesar 2.000 ton per tahun, mesin manakah yang sebaiknya dipilih? Berikut adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Untuk permasalahan pertama dapat diselesaikan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah misalkan X adalah jumlah lembaran logam yang diproduksi dalam setahun. Yang kedua, dengan menghitung ongkos-ongkos variabel tahunan untuk mesin otomatis dan semi otomatis. Yang pertama kita hitung adalah mesin otomatis terlebih dahulu. Untuk menghitung variabel mesin otomatis adalah 12.000 per jam dikali 1 jam per 8 ton dikali jumlah lembar ton per tahun, dan dengan menghasilkan 12.000 per 8 X, sehingga ongkos ekuivalen tahunannya adalah memasukkan
variabel-variabel yang tadi dihitung dan diperoleh 6,992 juta ditambah 1.500X. Dengan cara yang sama akan diperoleh ongkos variabel tahunan untuk mesin semi otomatis. Untuk mesin semi otomatis sendiri, yang pertama adalah 24.000 per jam dikali 1 jam per 6 ton dikali jumlah lembar ton per tahun, sehingga diperoleh nilai 4.000X, sehingga ongkos ekuivalen tahunannya adalah 3,382 juta ditambah 4.000X. Untuk langkah terakhir, persamaan EUAC tadi diekuivalenkan sehingga diperoleh 1,352,8 ton per tahun. Jadi, mesin otomatis akan lebih ekonomis dipakai bila dibandingkan dengan mesin semi otomatis bila tingkat produksinya lebih besar dari 1.352,8 ton per tahun. Untuk permasalahan yang B, apabila manajemen memutuskan tingkat produksi sebesar 2.000 ton per tahun, maka mesin otomatis yang harus dipilih dikarenakan lebih besar dari titik impasnya. Selanjutnya adalah analisis titik impas pada keputusan buat dan beli. Keputusan untuk membeli atau membuat sebuah komponen atau produk harus didahului dengan analisis titik impas dari kedua alternatif tersebut. Secara normal, bila perusahaan membutuhkan produk atau komponen dalam jumlah yang cukup besar, maka akan lebih efisien bila perusahaan membuat sendiri produk atau komponen tersebut. Sebaliknya, bila kebutuhan suatu komponen atau produk sedikit, maka tidak akan ekonomis bila komponen atau produk tersebut dibuat sendiri, karena dengan membuat sendiri berarti perusahaan harus menanggung biaya-biaya tetap yang cukup signifikan per tiap produk atau komponen yang dibuatnya. Berikut adalah contoh soal dari penjelasan sebelumnya. Seorang insinyur diserahi tugas untuk melakukan analisis buat beli pada 2 buah komponen yang akan digunakan untuk melakukan inovasi pada produk-produk tertentu yang menjadi andalan perusahaan. Setelah melakukan studi dan berhasil mengumpulkan data-data teknis maupun ekonomis dari pembuatan kedua komponen tersebut, diperoleh ringkasan data seperti tabel berikut. Tabelnya ada di bawah ya. Di samping itu masih ada biaya-biaya overhead yang besarnya 18 juta per tahun untuk komponen A dan 15 juta per tahun untuk komponen B. Di sisi lain, perusahaan juga mempertimbangkan tawaran dari suatu perusahaan untuk membeli komponen A dan B dengan masing-masing harga sebesar 10.000 dan 15.000 per unit. Bila diasumsikan tidak ada biaya-biaya lain yang terlibat dalam proses pembelian produk, dan I sebesar 15% untuk menganalisis. Pertanyaannya adalah, yang pertama, pada kebutuhan berapa komponen per tahunkah perusahaan sebaiknya membuat sendiri komponen tersebut? Yang kedua, bila kebutuhan masing-masing komponen adalah 2.000 unit per tahun, keputusan apa yang harus diambil perusahaan berkaitan dengan permasalahan tersebut? Asumsikan bahwa produksi komponen A independen terhadap produksi komponen B dan tidak ada diskon untuk pembelian partai. Solusinya adalah, misalkan XA adalah kebutuhan komponen A dalam setahun dan XB adalah kebutuhan komponen B dalam setahun. Untuk komponen A, biaya per tahun untuk alternatif membeli adalah kebutuhan per tahun dikalikan dengan harga per unit, yaitu 10.000 XA. Biaya per tahun untuk alternatif membuat sendiri adalah memasukkan data-data yang tadi ada di dalam tabel dan diperoleh nilai 74,49 juta ditambah 5.000 XA. Untuk mencapai titik impas antara alternatif membuat dan membeli, maka harus terpenuhi. EUAC beli sama dengan EUAC buat. 10.000 XA sama dengan 74,49 juta ditambah 5.000 XA. 5.000 XA sama dengan 74,49 juta. Diperoleh XA adalah 14,89 komponen. Jadi alternatif membuat akan sama ekonomisnya dengan alternatif membeli komponen A. Pada kebutuhan sebesar 14,98 komponen per tahun untuk komponen B, biaya per tahun untuk alternatif membeli adalah 15.000 XB. Biaya per tahun untuk alternatif membuat sendiri adalah, dengan menginput data yang tadi ada dalam tabel,
dan diperoleh nilai 97,7706 juta ditambah 5.000 XB. Kedua alternatif akan sama ekonomisnya apabila jadi alternatif membeli atau membuat sendiri komponen B akan sama ekonomisnya bila permintaan per tahunnya adalah 9.777 komponen. 15.000 XB dari beli sama dengan 97,7706 juta ditambah 5.000 XB. XB sendiri menghasilkan 9.777 komponen, jadi alternatif membeli atau membuat sendiri komponen akan sama ekonomisnya bila permintaan tahunannya adalah 9.777 komponen. Untuk permasalahan B, bila kebutuhan masing-masing komponen adalah 2.000 unit per tahun, maka perusahaan lebih baik membeli komponen A maupun komponen B. Untuk yang terakhir dari bab 6 ini adalah analisis sensitivitas. Fungsi analisis sensitivitas sendiri adalah untuk mengetahui seberapa sensitif suatu keputusan terhadap perubahan faktor-faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhinya dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pada ekonomi teknik, hendaknya disertai dengan analisis sensitivitas. Analisis ini akan memberikan gambaran sejauh mana suatu keputusan akan cukup kuat berhadapan dengan perubahan faktor-faktor atau parameter yang mempengaruhinya. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai dari suatu parameter pada suatu saat untuk selanjutnya dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap aksesibilitas suatu alternatif investasi. Faktor yang biasanya berubah dan perubahannya bisa mempengaruhi keputusan dalam studi ekonomi teknik adalah ongkos investasi, aliran kas dan nilai sisa, tingkat bunga, tingkat pajak, dan umur investasi. Berikut adalah contoh soal dari analisis sensitivitas sendiri. Diketahui suatu rencana investasi senilai 400 juta dengan umur investasi 10 tahun dengan nilai sisa 100 juta rupiah. Benefit tahun pertama adalah 80 juta per tahun. Selanjutnya naik sebesar 2 juta per tahun. Biaya operasional rata-ratanya adalah 25 juta per tahun. Analisiskan sensitivitasnya jika suku bunga adalah 10% per tahun. Dengan solusi sensitivitas investasi adalah PWB dikurang PWC. Dengan menginput angka yang tadi ada dalam soal, diperoleh nilai 422,48 juta rupiah. Maka investasi sensitif pada nilai 422,48 juta dalam kisaran 400 juta dikurangi 422,48 juta adalah investasi masih layak lebih dari 422,48 juta adalah sudah tidak layak. Untuk bab 7 akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke teman-teman, bab selanjutnya bab 7 mengenai pertimbangan risiko dan ketidakpastian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah pada bab ini ada beberapa subbab nih. Yang pertama mengenai konsep risiko dan ketidakpastian. Istilah risiko digunakan untuk menggambarkan situasi pengambilan keputusan di mana unsur-unsur yang mempengaruhi tidak diketahui dengan pasti, tetapi masih bisa digambarkan dalam suatu distribusi probabilitas. Sebaiknya, pengambilan keputusan dikatakan menghadapi ketidakpastian apabila tingkat pengetahuan atau informasi tentang situasi masa depannya rendah sekali, sehingga unsur di atas tidak bisa dinyatakan dengan suatu distributif probabilitas. Nah, subbab selanjutnya, pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko. Nilai ekspektasi dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko mempunyai contoh soal, yakni sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan pendirian sebuah proyek yang mempunyai data NPV atau Net Present Value dengan probabilitas seperti tabel berikut. Nah, tentukan nilai harapan variabel, koefisien variansi, dan interval nilai-nilai dari NPV yang mungkin terjadi. Nah, solusinya yang A, nilai harapan dilambangkan dengan mu atau EX sama dengan EX, J, PJ, NJ atau sama dengan 0,2 dikali minus 120 juta ditambah 0,3 dikali 10 juta ditambah 0,5340 juta menghasilkan 149 juta. Nah untuk B varian itu dilambangkan dengan standar deviasi kuadrat sama dengan E dalam kurung X kuadrat dikurangi kurung siku X dikali X ditutup kurung dengan siku kuadrat. Nah, sehingga dihasilkanlah hasil akhir 3,8509 dikali 10 pangkat 16.
Nah, untuk selanjutnya yang C, standar deviasi, itu rumusnya adalah akar dari varian. Nah, sehingga diperolehlah hasil 196.237.101. Nah, untuk yang D, ada koefisien variansi, yakni C sama dengan standar deviasi dibagi V, atau sama dengan 196.237.101 dibagi dengan 149 juta, yang menghasilkan 1,317. Nah, yang terakhir, interval atau range nilai, itu R sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil sama dengan 340 juta dikurang minus 120 juta menghasilkan 460 juta. Nah, oke. Untuk sebab selanjutnya ada representasi variabel investasi dengan distribusi beta. Nah, untuk mendapatkan nilai rata-rata atau nilai harapan maupun varian dari distribusi beta, maka sifat-sifat distribusi beta dapat digunakan. Nah, distribusi beta misalnya condong ke kiri atau ke kanan, tergantung pada besarnya nilai-nilai parameternya. Untuk menghitung estimasi rata-rata maupun varian, kita perlu mengidentifikasikan terlebih dahulu nilai batas bawah yang disebut dengan estimasi pesimis, nilai modus atau estimasi yang paling mungkin terjadi, dan nilai batas atas yang disebut estimasi optimis. Ilustrasi grafis distribusi beta terlihat pada gambar berikut. Oke, untuk sebab selanjutnya, representasi variabel investasi dengan distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi yang sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang banyak sekali realita di dunia ini yang mengikuti distribusi normal. Ciri distribusi normal yang paling mudah diingat adalah bentuk distribusinya yang simetris dan menyerupai lonceng dengan garis tengah terletak pada nilai rata-ratanya, seperti pada gambar berikut. Parameter berkaitan dengan distribusi normal dan penting perannya dalam analisis resiko adalah nilai rata-rata atau mean dan standar deviasinya. Nah, untuk sebab selanjutnya mengenai pendekatan simulasi untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan risiko. Kompleksitas pada pengukuran performansi ekonomi akan muncul dari interaksi variabel seperti umur proyek, tingkat suku bunga, aliran kas, dan sebagainya. Masing-masing variabel tersebut mungkin berdistribusi tertentu yang sulit diakomodasikan bila perhitungan dilakukan dengan metode analisis. Sebagai contoh, bila sebuah usulan investasi diketahui memiliki data sebagai berikut. Investasi awal 500 juta, pendapatan bersih per tahun berdistribusikan normal dengan mu sama dengan 72 juta dan standar deviasi sama dengan 25 juta. Umur investasi berdistribusikan uniform discrete antara 5 sampai 10 tahun dan tingkat suku bunga berdistribusi normal dengan mu sama dengan 12% dan standar deviasi sama dengan 1,5%. Maka akan sangat sulit melakukan nilai ekspektasi net present value dari usulan investasi di atas. Cara yang paling mungkin untuk mengakomodasikan informasi di atas adalah simulasi yang sering disebut juga sebagai pendekatan Monte Carlo. Nah, untuk sebab selanjutnya ada pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Ini ada beberapa kriteria yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah kriteria maksimin dan minimax. Pada kriteria maksimin, pengambil keputusan akan memilih alternatif yang memberikan nilai minimum atau terjelek yang paling besar. Dengan kata lain, kita menghitung terlebih dahulu nilai-nilai terjelek dari masing-masing alternatif dan selanjutnya kita memilih alternatif yang nilai terjeleknya paling besar atau paling baik. Sedangkan pada kriteria minimax, kita memilih alternatif yang memberikan ongkos kesempatan maksimum yang terkecil. Selanjutnya ada kriteria maksimax. Kriteria maksimax berdasarkan pada pandangan yang optimis, di mana pengambil keputusan akan memilih alternatif yang menjanjikan perolehan keuntungan maksimum yang paling besar. Kemudian ada kriteria Laplace. Kriteria ini biasanya dipakai bila pengambil keputusan tidak mengetahui sama sekali probabilitas terjadinya nilai-nilai yang mungkin, sehingga ia akan mengasumsikan bahwa semua nilai itu bisa terjadi dengan probabilitas yang sama. Dengan situasi ini, maka pengambil keputusan akan memilih alternatif yang memiliki rata-rata yang terbesar dari nilai-nilai yang mungkin terjadi. Terakhir ada kriteria Hurwitz. Kriteria ini dipakai bila pengambil keputusan merasa bahwa situasi pengambilan keputusan tidak memberikan optimisme maupun pesimisme yang ekstrim. Tingkat optimisme dalam kriteria ini dapat diwujudkan dengan memberikan bobot alfa yang besarnya antara 0 sampai 1. Nilai 0 akan dipakai bila pengambil keputusan sangat pesimis atau seperti halnya kriteria maksimin. Dan nilai 1 akan digunakan bila pengambil keputusan optimis atau seperti halnya kriteria maksimax. Setelah memilih suatu nilai alfa, selanjutnya harus dihitung nilai ekspektasi masing-masing kriteria dengan rumus
EX sama dengan alfa dikali nilai optimis ditambah 1 minus alfa dikali nilai pesimis. Nah, untuk memperjelasnya seperti apa, berikut adalah contoh soalnya. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat pada tabel. Kemudian pertanyaannya adalah, pilihlah alternatif terbaik dengan metode Horwich dengan mengasumsikan besarnya alfa adalah 0,6. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah nilai ekspektasi masing-masing alternatif adalah EA sama dengan 0,6 dikali 55 ditambah 0,4 dikali minus 25 juta. Nah, 0,6 ini adalah alfanya, kemudian 55 ini adalah meningkat atau D1-nya yang sama dengan optimismenya, kemudian ditambah 0,4. Nah, 0,4 ini adalah 1 minus alfa. 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Kemudian dikalikan dengan minus 25 yang sama dengan nilai pesimisnya atau turun D3. Nah, sehingga diperolehlah hasil akhir 25 juta. Nah, begitu seterusnya dengan perolehan nilai EB dan EC yang memperoleh nilai masing-masing 26 juta rupiah dan 16,4 juta rupiah. Dengan demikian, maka yang dipilih adalah alternatif B. Nah, oke teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Berikut adalah referensi yang kami gunakan, yakni buku Ekonomi Teknik edisi kedua dari Inyoman Pujawan Institut Teknologi 10 November, cetakan pertama Januari 2009. Terima kasih yang buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-temannya ya. Semoga bermanfaat videonya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.